Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya NJK Channel. Di sini saya akan memberikan tutorial mengerjakan soal KK paket 4 kejuruan TKJ ya. Nah, di sini ada soalnya sebanyak 17 poin yang kita konfigurasi. Pertama saya mengkonfigurasi dulu yaitu jalan waras pada poin 12. Untuk peralatannya silahkan disiapkan akses poin untuk merek bebas ya. Oke, kita setting dulu IP nya pada access point di PC. Di sini access point-nya saya menggunakan TP-Link. Untuk mengecek IP nya bisa dilihat di bawah perangkatnya. Nah, kita isikan IP nya. Di sini sudah tertera IP untuk default gateway-nya 192.168.1.254. Kita isikan default gateway-nya. Untuk IP nya bebas, IP address-nya. Oke, kita klik OK. Oke. Nah, kita tunggu. Berikutnya kita buka web browser Chrome atau Mozilla. Kita masukkan IP default gateway-nya. User sama sandi admin. Ini default. Nah, selanjutnya kita menyeting settingan dari wireless. Kita mengganti SSID-nya diubah ke dalam bentuk nama sesuai dengan soal dan operasi modenya access point. Oke, ini nama peserta ya. Untuk contoh saya berikan NJK channel @proxy UKK. Oke, kita save. Nah, terus kita reboot atau di restart ulang. Pastikan settingannya sudah selesai. Terus untuk security-nya disable saja atau di nonaktifkan ya. Nanti kita masuknya di DHCP dinamis. Oke, ini kita ganti di DHCP dinamis. Untuk access point kita save. Oke. Nah, ditunggu sampai dengan proses 100% berjalan. Nah, ini sambil menunggu ya, karena proses setiap access point berbeda-beda. Otomatis mendapatkan dari DHCP atau ESP.
Pertama kita aktifkan web proxy, IP web proxy. Kaca administratornya kita ganti sesuai dengan ada yang di soal. Nama peserta @proxy.sch.id. Di sini saya kasih contoh NJK channel. Oke, masih proses. Enable ya, dan jangan lupa dicentang catch on disk, apply, oke. Nah, kita sudah menyelesaikan soal 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena DNS dan NTP sudah masuk otomatis terdapat pada jaringan ISP. Berikutnya kita mengkonfigurasi jaringan internet pada poin 4 dan 5 dengan cara IP DHCP client tanda plus, pastikan di header 1 yang menyambung ke ISP. Kita header 1 pilih apply, oke. Kita centang enable ya, karena masih belum aktif. Oke, kita dapat IP pada ISP. Dan selanjutnya kita aktifkan untuk membuka blok firewall pada NAT ya. Caranya kita pilih untuk destination NAT, terus kita redirectkan ke dalam TCP/6. Nah, kita kasih tanda kuning ya. Untuk pengerjaan sudah selesai. Nah, kita coba mengecek di Google Mikrotik di terminal ping google.com, hasilnya sudah TTL. Selanjutnya kita mengkonfigurasi untuk pemberian pada IP address di header 2. Tanda plus IP address, kita isikan IP nya sesuai dengan di soal 101/25, interface nya header 2, apply, lalu kita oke. Oke, poin 6 sudah selesai. Selanjutnya kita mengkonfigurasi nomor 7, yaitu pembuatan DHCP pool sebanyak 99 klien. Kita klik IP DHCP server, pilih DHCP setup ya nanti ya, karena sebanyak 99 klien. Pilih header 2, next, biarkan saja next. Gateway network next. Nah, di sini yang kita ganti karena jumlahnya 100 klien, jadi 126 kita ubah ke angka 100. Next. Nah, di sini sudah otomatis mendapatkan DNS servernya. Ya, kita klik next. Next. Nah, sukses, oke, komplit. Nah, berarti soal nomor 7 kita sudah mengerjakan di soal UKK TKJ ya. Nah, baik, kita cek di network setting adapternya di PC. Kita pilih change adapter option, kita disable. Ini memastikan untuk di PC sudah mendapatkan IP dari router atau dari mikrotiknya. Klik enable kembali, kita klik kanan status, kita pilih detail ya. Nah, ini sudah mendapatkan alamat IP nya. Ini dengan settingan di IP PC client atau PC dengan status otomatis atau dinamis. Kita ping ke router, hasilnya sudah TTL 100.1. Kita ping Google, ini belum TTL. Kenapa? Karena kita belum membuka akses untuk firewallnya ya.
jadi NAT-nya kita belum terbuka, jadi masih istilahnya ditutup dari routernya. Nah, kita ngecek ya. Nah, kita buka kembali Winbox-nya. Nah, kita setting ke IP firewall, pilih NAT, pilih tanda plus, lalu gendernya kita pilih src NAT, out interface-nya kita pilih header 1 karena mengarah ke ISP, action-nya kita pilih masquerade. Oke, apply, oke. Kita cek kembali ping Google. Nah, sudah DTL ya teman-teman. Oke, teman-teman juga sama, HP Google sudah DTL juga. Jadi kita di dalam soal ini sudah mengkonfigurasi kurang lebih 8 poin, mulai dari DNS, NDP, web proxy, dan jaringan internet untuk IP address sama gateway-nya yang mengarah ke ISP, dan jaringan lokal IP address dan DHCP pool. Berikutnya kita menyeting konfigurasi untuk mengeblok IP ke router ya. Kita pilih IP firewall. Di sini kita pilih input src address-nya atau source address-nya kita isikan sesuai yang ada di soal 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50 karena kita mengeblok sesuai dengan soal yaitu sampai dengan 50 yang tidak dapat ping ke router. Destination address-nya yaitu kita arahkan ke router, IP router. Protokolnya kita pakai ICMP karena protokol ping ya. Action-nya kita pilih drop. Nah, di sini kita men-setting. Nah, kita kasih komen untuk mempermudah biar kita bisa memilah-milah ya. Di sini saya kasih komen blok ping ke router. Nah, di sini sudah ada komennya di atas. Nah, jadi kita sudah mengerjakan soal nomor 8. Selanjutnya kita buat lagi firewall agar IP 100.51 sampai dengan 100.100 tidak dapat ping ke klien wireless. Tetap sama di IP ya, firewall, filter rule, pilih general, caranya input, source address-nya sesuai dengan soal ya. 151 sampai dengan 100.100.192.168.100.50 ya sampai dengan 192.168.100.100. Oh, ini nomor 1 ya. Oke. Terus destination address-nya kita isikan IP yang mengarah ke klien wireless. Kita isikan IP klien wireless yaitu 192.168.200.1 ya. /24. Protokolnya ICMP. Action-nya yaitu drop. Nah, di sini kita kasih komen juga blok ping ke wireless. Oke, soal nomor 9 sudah selesai. Konfigurasi nomor 9 ya, yaitu buat firewall. Jadi kita sudah mengerjakan kurang lebih 10 poin dari 17 konfigurasi yang ada di soal UKK. Berikutnya soal nomor 10 yaitu membuat rule atau loggingnya di MikroTik ya. Oke, yang pertama kita pilih filter rules, tetap sama, chainnya tetap input saja, langsung ke action, pilih log, terus pilih log ya.
kita centang log, kita pilih log prefixnya ini diisi bebas, terserah ya. Di sini saya contohkan akses router min dan lebih dari, saya kasih simbol lebih dari, apply OK. Nah, sudah terinput kan, kita kasih komen login. Di sini saya kasih keterangan login. Nah, sudah tersetting atau terkonfigurasi loggingnya. Kemudian kita coba di menu lognya sudah masuk ya. Nah, kita setting kembali di menu sistem logging, kita klik tanda plus. Nah, di sini prefixnya kita samakan yang tadi kita isikan di menu filter rule-nya ya. Di sini akses router min terus lebih dari simbol, aksinya disk karena kita mengarah ke disk, apply OK. Nah, sudah tersetting juga untuk loggingnya ya. Jadi ini poin 10 sudah selesai. Jadi kita sudah mengerjakan kurang lebih 11 poin dari 17 poin, yaitu dari konfigurasi WiFi router, jaringan internet, dan jaringan lokal. Oke. Nah, berikutnya kita membuat konfigurasi berikutnya di jaringan wireless ya. Langkah pertama kita buat hotspot, IP hotspot, klik hotspot setup, pastikan interface yang mengarah ke access point di header 3. Kita klik next. Ini belum kita kasih IP dulu ya, karena di soal harus memberikan IP-nya dulu, pengalaman IP untuk jaringan wireless, yaitu di 192.168.200.1/24. Klik IP lalu address. Nah, kita klik tanda plus, kita isikan IP sesuai dengan di soal 192.168.200.1/24. Interface-nya kita pilih header 3 karena mengarah ke access point. Klik AP OK. Oke, kita sudah mengisi IP-nya. Tinggal kita buka kembali di menu IP hotspot. Klik di menu server ya, hotspot setup. Pilih header 3, next. Biarkan saja, next. Nah, di sini kita pilih sekalian menyeting untuk IP DHCP poolnya sebanyak 99 klien dari IP wireless, berarti 200.2 sampai dengan 200.100. Next, biarkan non, next. SMTP nya biarkan saja next. Dan servernya kita isikan alamat IP Google 888 dan 88.4.4. DNS namanya kita isikan sesuai dengan di soal ya. Di sini saya contohkan njkchannel.com atau .sca.id bus. Kita klik next. Adminnya biarkan saja default, next. Oke. Sudah tersetting hotspotnya dengan status successful ya. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi poin 11 dan poin 12, yaitu pemberian IP address pada wireless dan pemberian DHCP pool sebanyak 99 klien. Nah, selanjutnya kita membuat 20 icon hotspot secara random di radius. Oke, kita buka kembali winbox-nya. Kita setting dulu di radius. Pilih radius, klik tanda plus, pilih centang hotspot ya. Nah, kita centang hotspot, terus kita isikan IP untuk addressnya. Di sini saya contohkan 127.0.0.1. Secretnya kita isi bebas, saya contohkan NJK ya. Ini bisa kalian isi bebas, yang penting dihafalkan ya. Disamakan nanti kalau kita masuk ke username-nya. Apply OK. Berikutnya kita klik incoming, centang accept, klik apply OK. Oke, sudah terkoneksi untuk radiusnya atau terbuat konfigurasinya. Tinggal kita mengkoneksikan dengan hotspot. Klik hotspot, server profile, buka
hotspot profil 1 ya. Nah, dipilih radius centang use radius. Oke, ini centang use radius ya. Klik apply lalu oke. Oke, sudah terkoneksi antar radius di hotspot. Nah, tinggal kita membuat 20 akun hotspot secara random. Nah, kita buka di web browser, pastikan userman-nya sudah terinstall di Winbox atau di microtik routernya. Oke, kita masukkan IP router 100.1 ya, 92.168.1.1/userman. Nah, di sini kita masukkan login admin, passwordnya kosong ya. Langsung kita klik login. Nah, yang pertama kita setting di sini yaitu di menu router, user, dan profil. Yang pertama kita klik router, kita klik tanda add, masukkan namanya. Di sini saya contohkan UKK ya. Di sini bebas, silakan diisi sendiri, terserah. Boleh UKK, boleh namamu, boleh yang lain. Nah, di sini saya contohkan router UKK. IP-nya yang kita isi di radius tadi 127.0.0.1. Nah, secretnya kita isikan sesuai dengan yang kita isi tadi, yaitu di Winbox-nya atau microtiknya saya isikan NJK ya. Terus time zone-nya kita arahkan ke time zone Jakarta atau Indonesia, yaitu +7. Nah, kita pastikan dulu ya semuanya sama. Oke, kita klik ADD. Oke, operasi sukses. Nah, berikutnya kita buat profilnya. Klik tanda plus profil. Kita isi bebas untuk profilnya. Di sini saya boleh isi UKK atau namamu juga boleh. Kita isi profil UKK. Di sini sudah tersimpan untuk profilnya ya. Limitnya juga kita atur sekalian. Di sini tetap sama, kita kasih nama limit ya, boleh bebas namanya, tapi ini saya kasih nama limit UKK. Klik ADD, klik profil, kembali ya. Nah, kita klik untuk pemberian pada untuk mengatur juga sekalian untuk mengatur akses pada internet. Nah, di sini sudah kita atur ya aksesnya untuk waktunya. Ini 07.00 sampai dengan di soal yaitu berapa? 16 ya. Ya, 16.0.0.0. Kita centang limit UKK, klik ADD. Nah, sudah terbuat ya limitnya untuk di Winbox-nya atau routernya nanti. Berikutnya kita buat user untuk 20 icon secara random ya, sesuai yang ada di soal ya. Membuat 20 icon hotspot secara random di radius. Kita klik user, pilih batch untuk yang lebih banyak, terus numbernya kita isikan 20. Username prefix-nya di sini saya kasih depan itu NJK. Ini bebas, boleh kalian isi 2 huruf, 3 huruf atau terserah. Terus di sini untuk pengaturan jumlah karakter yang terisi saya kasihkan 3 ya, biar enggak panjang-panjang. Untuk password boleh sama, boleh tidak. Kalau sama bisa dicentang same as login, kalau tidak ya kita kosongkan saja. Tetap untuk ukurannya saya kasih 3 biar enggak panjang-panjang. Di sini saya login, misal centang biar sama. Profilnya UKK, kita klik ADD. Nah, sudah terbuat 20 icon pada hotspot. Nah, di sini sudah tertera ya, semuanya sama karena tadi passwordnya saya centang same as login, jadi password sama user sama. Oke, kita kasih tanda untuk membuat 20 icon hotspot. Dan akun hotspot
yang menggunakan internet pada pukul 07 sampai dengan 16 sudah terkonfigurasi. Tinggal kita konfigurasi di routernya untuk akses di waktu ya. Kita pilih verbal, terus filter rule input, kita masukkan IP 192.168.200.0/24 yaitu IP wireless. Out interface nya kita arahkan ke Ether 1 karena mengarah ke ISP. Nah, extra-nya kita pilih extra, time-nya kita isikan sesuai dengan waktunya yaitu 16.00 sampai dengan 07.0.0.0. Jadi kebalikannya tadi di userman ya. Nah, general sudah, extra juga sudah. Oh ya, saya untuk caranya kita kasih forward ya, bukan input ya. Kita kasih forward. Nah, ini kenapa merah? Karena kita masih dalam masuk waktu yang masih ditentukan ya. Jadi nanti kalau waktunya sudah tertera antara 07 sampai dengan 16, jadi nanti berubah menjadi hitam. Oh ya, aksennya kita lupa drop ya tadi. Oke, aksennya drop. Jadi kita setting untuk caranya forward, IP-nya dimasukkan IP wireless, terus masuk ke out interface-nya ISP. Oke, sudah kita setting untuk waktunya. Nah, kita ulangi lagi ya, new variable. Di sini ada 1. Extra-nya klik time, pilih 16. Di sini untuk yang pertama itu waktu pertama 07 ya. Aksennya kita pilih apa? Drop. Nah, itu seperti itu ya. Oke, kita sudah mengkonfigurasi di poin 15. Tinggal kita mengkonfigurasi blocking situs dan file. Klik IP, klik firewall untuk blockingnya, klik filter rule tanda plus, klik general. Nah, kita isikan sumber addressnya atau src address 192.168.200.0/24. On reverse-nya kita sekian enter 1 ya. Oke. Nah, terus kita pilih advance-nya untuk konten yaitu linux.org. Nah, aksennya kita pilih drop, klik apply lalu OK. Nah, jadi kita sudah mengeblok situs Linux. Blocking bisa pakai IP firewall atau juga bisa pakai IP web proxy. Di sini saya contohkan web proxy juga ya. Jadi kita sudah aktifkan web proxy-nya enable dan cache on disk-nya kita centang. Kemudian kita pilih akses, klik tanda plus. Destination port-nya kita isikan 80 karena untuk port HTTP 80. Destination host-nya kita isikan situs linux.org. Aksennya deny. Klik apply lalu OK. Oke, kita sudah mengeblok situs Linux www.linux.org ya. Berikutnya yang terakhir kita mengeblocking file MP3 dan MKV. Nah, kita buka lagi web proxy, play access, destination portnya 80. Ya, yang berubah kita di path ya. Pathnya kita isikan bintang titik MP3, aksennya deny.
Oke, karena kita mengeblok file, jadi di path bintang.mp3 aksesnya dan apply OK. Yang terakhir kita mengeblok file mkv, DST portnya 80, pathnya bintang.mkv, actionnya denai, lalu apply OK. Oke, kita sudah mengkonfigurasi sebanyak 17 poin ya tadi, dari yang pertama sampai dengan yang terakhir itu blocking status atau blocking file juga ya. Nah, kita pastikan semuanya harus terkoneksi dengan baik dan disetting sesuai dengan arahan soal. Sejumlah 17 konfigurasi poin pada soal UKK. Oke, cukup di sini dulu ya untuk tutorial pengerjaan soal UKK paket 4 TKJ. Selamat menjalankan ujian, semoga lancar, sukses. Jangan lupa subscribe dan like, comment, share di NJK Channel. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share NJK Channel. Terima kasih teman-teman.